Ya, Shalom, perkenalkan nama saya Ferdi, NPM 1940302057, Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya sekelompok dengan dua rekan saya, yaitu Muhammad Raffi Adrian, NPM 1940302049, dengan Jerry Novel, NPM 1940302055. Pada kesempatan ini kami bertiga membahas tentang jurnal kontrol kecepatan motor 3 fasa dengan menggunakan kontrol PI ataupun proporsional integral dan metode logika fasi. Nah, latar belakang dari jurnal kami yang kami ambil itu yaitu jurnal ini akan membahas tentang kontrol kecepatan pada motor induksi 3 fasa dengan menggunakan metode kontrol PI ataupun proporsional integral, dengan metode kontrol menggunakan metode logika fasi yang disimulasikan rangkaian motor induksi menggunakan MATLAB ataupun Simulink. Nah, setelah memperoleh hasil simulasi nanti dengan metode PI, maka nanti akan dikembangkan ataupun dibandingkan dengan hasil simulasi rangkaian motor induksi yang menggunakan metode fasi logic control ataupun yang bisa disingkat dengan VLC. Nah, pada jurnal ini ada 4 controller yang digunakan. Bisa kita lihat bahwa skema pengendalian kecepatan motor induksi 3 fase itu ada 4 ya controllernya. Yang pertama ada controller saklar, lalu ada controller vektor ataupun field oriented control yang bisa disingkat dengan VOC. Yang ketiga itu ada kontrol proporsional integral PI, dan yang terakhir ada kontrol logika fasi. Nah, selanjutnya itu skema pengendalian skalar motor induksi 3 fasa. Nah, pada penggerak saklar yang dikendalikan memberikan kinerja yang inferior dan mudah diterapkan. Tetapi efek kopling yang melekat ataupun baik torsi dan flux adalah fungsi dari voltase atau arus dan frekuensi, sehingga nanti akan memberikan respon dan sistem yang lesu, sehingga nanti torsi meningkat dengan menambah slip, maka flux nanti itu akan cenderung menurun. Nah, perlu juga dicatat bahwa variasi flux itu juga lambat. Kemudian penurunan flux itu dikompensasi oleh loop control flux lamban yang memberikan ataupun memberi makan voltase tambahan. Nah, berikut merupakan skema induktif pengendali vektor motor induksi 3 fasa, di mana nanti itu ada 6 blok. Bisa kita lihat yang pertama itu regulator arus histeresis ya, bisa kita lihat untuk diagramnya. Kemudian yang kedua itu blok kalkulasi flux. Yang ketiga universal bridge inverter atau IGBT. Yang keempat itu ada blok kalkulasi theta. Yang kelima blok transformasi DG menjadi ABC. Dan yang keenam itu adalah blok transformasi ABC yang menjadi DG. Nah, berikut ini merupakan algoritma dari pengendali indirect vector. Bisa kita lihat dari gambar, itu merupakan algoritma ya dari induksi motor, dimana ini merupakan rangkaian keseluruhan dari blok-blok yang nanti digunakan. Bisa kita perhatikan bahwa yang kotak yang berwarna hijau itu adalah speed controllernya ya, bisa kita lihat yang di bawah itu ada speed controller ataupun pengontrol kecepatan. Nah, nanti speed controller ini yang nanti akan memberikan respon kepada speed sensornya. Nah, selanjutnya yang berwarna biru muda ya, yang ada beberapa persamaan tersebut, itu merupakan kontrol arusnya. Yang mana nanti akan diteruskan oleh PWM inverter ya. Jadi diagram yang blok arus ini akan diteruskan ke PWM inverter yang bagian atas yang berwarna kotaknya berwarna abu ataupun agak gelap itu ya, yang nanti selanjutnya itu akan
sinyalnya akan dilanjutkan ke motor induksi ataupun induction motor yang berwarna merah. Nah, selanjutnya itu skema pengenalan logika fase motor induksi fasa. Itu ada pengendali logika fase terdiri dari 4 blok. Nah, 4 bloknya ini, yang pertama itu ada falsification, mekanisme inferensi, basis pengetahuan, dan yang terakhir ataupun yang keempat itu defusifikasi. Nah, selanjutnya di sini ada simulasi struktur fuzzy pada MATLAB. Pada pemrograman MATLAB, pengendalian logika fuzzy disimulasikan di mana menggunakan dua input, yaitu delta E untuk variabel change in error dan E untuk variabel speed error, dengan satu output yang berupa variabel speed control. Fungsi keanggotaan dikaitkan dengan masing-masing label dengan bentuk segitiga yang terdiri dari dua input dan satu output. Nah, langsung saja kita masuk ke MATLAB-nya. Kita klik fuzzy di command window ini, kemudian enter. Nah, kemudian di sini ada muncul fish editor. Nah, namun di sini saya sudah ada menyimpan, sudah membuat lah, bisa dibilang sini versi. Nah, di sini ada dua input, yaitu dua input, yaitu satu E dan DE, dan satu output. Nah, yang satu input ini range-nya itu kita bisa lihat di sini range-nya itu -1 sampai 1. Nah, di sini di E ini ada 5 garis. Ada NL, NM, ZE, PM dan PL. Nah, di NL ini tipenya itu trams. Kenapa bisa trams? Karena dia berbentuk trapesium namun memotong. Nah, angkanya itu atau titik-titiknya itu yaitu ada di -1, -1, 0,4 dan -0,2 ini. Nah, kemudian yang nomor 2 itu NM. NM berbeda dengan NL karena NM ini menggunakan tipenya itu trim. Bisa dibilang trim itu kayak segitiga. Nah, nilainya itu -0,4, -0,2 dan 0. Nah, kemudian yang ZE ini sama, yaitu nilainya -0,2, 0, 0,2. Kemudian yang PM itu 0, paramsnya itu 0, 0,2 dan 0,4. Nah, PL ini sama dengan kayak NL, dia menggunakan tipe trap MF. Nah, itu nilainya 0,2, 0,4, 1, 1. Nah, di sini di 5 garis ini dia menggunakan range-nya itu sama semua, -1 sampai dengan 1. Kemudian kita masuk ke DE. DE itu memiliki 3 garis. Nah, ada N, Z dan P. Range-nya sama kayak yang di E, -1 sampai dengan 1. Nah, semua ini menggunakan tipe yang sama, yaitu trim F. Yang N ini parameternya -1, -0,7, 0,4, -0,4. Kemudian yang Z 0,4, 0 dan 0,4. Kemudian yang P itu 0,4, 0,7 sampai 1. Nah, kemudian kita masuk ke output. Nah, outputnya ini ada 5 juga, yaitu NLO, NMO, ZE, PMO dan PLO. Nah, nilai NLO ini semuanya sama tipenya, trim F. Nah, untuk NLO nya paramsnya itu -1, -0,8,
min 0,5. Kemudian ini ada NMO itu parameternya itu min 0,5, min 0,2 dan 0. Nah, kenapa kok ZE ini bisa disebut kayak satu garis? Karena semuanya itu dari kaki sebelah kiri, dari kaki sebelah kanan, dan tengahnya itu atau titik puncaknya itu sama-sama 0, 0, 0, 0. Nah, maka dia berbentuk seperti kayak garis saja gitu. Kemudian yang PMO itu parameternya itu dari 0, 0,2, 0,5. Kemudian yang PLO yang terakhir 0,5, parameternya itu 0,5, 0,8 dan 1. Nah, di sini saya akan mengasih tahu gimana caranya itu menentukan nilai-nilainya dari segitiga ini. Contoh saja ya saya buat. Nah, ini untuk kaki sebelah kirinya itu kan nilainya 1. Kemudian kita lihat titik tengahnya nih. Nah, titik tengahnya ini berada di mana? Di nilai mana? Ada di nilai min 0,8. Nah, berarti kita tulis di sini min 0,8. Kemudian kaki kirinya itu ada di antara min 0,6 dan min 0,4. Nah, berarti di tengah-tengahnya di sini nih berarti min 0,5. Nah, begitu. Nah, kemudian kita masuk di sini rules-nya. Nah, ini merupakan rules viewer-nya. Ini kan ada nilai input 2, kemudian ada nilai outputnya 1. Nah, apabila kita rubah sini, kita mau menentukan nilai keluarannya lah, keluaran output. Di sini misalnya kan range-nya tadi itu dari min 1 ke 1. Misalnya kita kasih masuk di sini berapa? Kita kasih masuk min 0,3 misalnya. Kemudian yang di sebelahnya itu 1. Kita enter. Nah, ini maka keluarannya itu min 0,5. Nah, di sini bisa kita rubah-rubah dari sini garis klik yang ini segala macam. Tapi bisa aja kita langsung ganti di sininya. Nah, di sini dia langsung otomatis lah, dibilang otomatis dia pindah langsung sesuai yang kita minta. Jadi nilai keluarnya itu sama. Nah, kita contoh sekali lagi. Ini di sini contohnya itu min 1 sama output yang sebelahnya itu 1. Kita enter, maka nilainya, nah ini nilainya akan muncul. Berarti nilai outputnya itu min 0,767. Nah, gitu. Kemudian kita close. Nah, di sini saya akan mengasih tahu bahwa di sini kan ada, sebelum kita dia ada memiliki berapa rule editornya. Nah, dia di sini memiliki 15 rule editor. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada NL or N dan NLO. Kemudian, nah, kalau kita mau menambahkan itu kita tinggal klik ini, kemudian apa yang kita mau, misalnya NM, Z, kemudian di sini NLO, baru kita rubah ini koneksinya. Ini koneksinya ya. Ini antara sudah ditentukan atau belum. Misalnya kalau sudah ditentukan, misalnya sini OR ya kita pilih OR, kalau sini N ya N. Nah, jadi di sini saya pilih OR karena sesuai yang dianu. Nah, kalau kita sudah pilih ini salah satu ini, nah kemudian kita add rule, nanti dia langsung muncul di sini, di halaman ini. Nah, misalnya kita salah nih, kita mau sudah di nomor 6, kita tidak mau menghapus dari bawah, kita change rule gini, change atau enggak gitu. Jadi kita rubah, kemudian nanti dia terubah sendiri gitu. Oke, jadi ini merupakan gambar rangkaian dari yang disimulasikan pada MATLAB.
Jadi di sini saya akan menggunakan kecepatan referensi berupa sebesar itu 120 dan waktu yang digunakan 1 second. Setelah di running maka akan mendapatkan hasil output pada scope. Maka didapatkan itu tiga variabel seperti yang pada output ini, yaitu arus pada main auxiliary-nya, dan yang kedua ini adalah kecepatan rotor, dan yang ketiga adalah torsi elektromagnetisnya. Sedangkan ini adalah hasil output dari scope yang diukur, dan ini adalah simulasi dengan menggunakan pengontrol PI, yaitu proportional integral. Jadi rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk kondisinya ini kita samakan dengan saat kita tadi mengontrol dengan menggunakan fuzzy logiknya. Jadi untuk parameter yang di sini itu sama. Untuk kecepatan referensinya yaitu 120 meter per second, dan untuk periodenya sama, itu juga 1 second. Jadi ini adalah pengukuran dari hasil scope-nya dapat terlihat. Ini merupakan hasil pengukurannya pada scope. Pada kontrol yang menggunakan itu proportional integral ataupun PI. Jadi setelah kita bandingkan, maka diketahui bahwa arus yang dihasilkan pada scope ini yang menggunakan fisiologik ini itu relatif lebih stabil dibandingkan pada yang menggunakan kontrol PI ataupun proportional integral. Sedangkan untuk rotor speednya ini yaitu juga sama, jadi lebih stabil, dan diikuti juga dengan torsi elektromagnetisnya. Oke, jadi di sini dapat ditarik kesimpulan dari hasil simulasi yang kita lakukan tadi, yaitu kontrol kecepatan motor induksi 3 fasa dengan menggunakan metode kontrol PI ataupun proportional integral dengan metode kontrol Luica-Fuzzy, yaitu dimana kesimpulannya dimana proyek ini berhasil dimodalkan dengan rancang menggunakan MATLAB atau Simulink dengan pada berbagai kondisi. Nah, kedua, kendali yaitu PI dan Fuzzy dipelajari dan dibandingkan satu sama lain. Nah, untuk kecepatan, kontrol vektor, induksi motor, induksi secara tidak langsung. Berdasarkan hasil verifikasi hasil simulasi, pengontrol Luica-Fuzzy lebih kuat daripada PI dan saat terjadi gangguan beban. Ya, baik, sekian simulasi dari kelompok kami, yaitu mengenai kontrol kecepatan motor induksi 3 fasa. Sekian dan terima kasih.